Halo semuanya, selamat siang. Nama saya Tafra Nursia. Pada kesempatan kali ini, saya akan membawakan atau mengenalkan tentang salah satu pariwisata di dekat rumah saya kebetulan di daerah Kabupaten Bandung Barat, yaitu Ciwangun Indah Camp. Dan pada kesempatan kali ini pun saya tidak hanya akan mengenalkan tentang pariwisata tersebut, tetapi saya juga akan membahas tentang dampak dari pariwisata tersebut. Selain dampak positif, tapi saya juga akan membahas dampak negatif yang terjadi, baik itu dari secara ekonomi, sosial budaya, serta lingkungan. Ciwangun Indah Camp ini atau kita sebut biasanya CIC itu tepatnya ada di daerah Parongpong. Mungkin yang nggak terlalu tahu daerah Parongpong itu di mana, itu adalah pertengahan antara Lembang dan Cimahi. Dan itu tepatnya dia terletak di kaki Gunung Burangrang. Dan untuk CIC ini, itu mereka mengusung konsep outbound dan petualangan alam. Yaitu kawasan wisata alam di Kabupaten Bandung Barat ini menawarkan aktivitas seperti camping, terus outbound, trekking dengan jalur trekking yang cukup landai dan itu sangat ramah untuk orang tua, keluarga, bahkan kita juga bisa bawa anak-anak kita atau keluarga kita untuk trekking di CIC tersebut. Selain itu, CIC tersebut juga menawarkan keindahan tentang kebun teh dari PTPN dan juga ada beberapa air terjun yang ada di sana. Kurang lebih sekitar 3 air terjun setahu saya yang ada di sana yang bisa kita nikmatin selama perjalanan atau selama trekking di kawasan Ciwangun Indah Camp ini. Baiklah, sekarang kita akan masuk ke dampak lingkungan, dampak dari pariwisata yang ada di Ciwangun Indah Camp ini. Dampak lingkungan yang terjadi itu adalah ada dampak positifnya, yaitu konservasi hutan dan ruang terbuka hijau itu tetap dipertahankan sebagai area wisata. Dan dampak positif yang kedua adalah meningkatnya kesadaran dari para pengunjung melalui kegiatan edukatif. Terus ada dampak negatif juga yang terjadi, dampak negatif terhadap lingkungan sekitar, yaitu sampah. Sudah pasti para wisatawan ini selalu membawa sampah dan terkadang kesadaran untuk membuang sampah pada tempatnya itu masih sedikit kurang ya gitu. Jadi di sana pasti masih ditemukan beberapa sampah-sampah. Kemudian ada erosi tanah akibat lalu lintas pengunjung jalur trekking. Karena ya jalurnya itu sudah pasti akan terjadi beberapa erosi tanah. Dan kemudian ada gangguan satwa dan flora lokal akibat kebisingan dan aktivitas manusia. Di CIC sendiri ini, itu setahu saya adalah mereka ada tempat para monyet-monyet itu selalu ada di kawasan sana gitu dan itu memang cukup mengganggu kenyamanannya mereka, bahkan bukan mengganggu kenyamanan mereka saja tapi terkadang kita pun yang pengunjung sana gitu akan merasa terganggu juga kalau misalkan pada saat kita membawa makanan, terkadang para satwa ini juga mengambil makanan kita itu cukup terganggu juga, tetapi yang dampak paling besarnya itu adalah terhadap satwa itu sendiri. Dan kemudian dampak negatif terakhir yaitu peningkatan emisi dan polusi dari kendaraan para wisatawan, karena rata-rata yang um, mau berkunjung ke sana sudah pasti harus pakai mobil atau motor dulu sebelum kita akhirnya trekking ke di daerah CIC tersebut. Selanjutnya yaitu dampak sosial budaya. Dampak positif dari pariwisata ini dari segi sosial budaya yaitu adanya peluang kerja bagi masyarakat lokal sebagai pemandu wisata, petugas parkir, pedagang, dan staf operasional. Kemudian dampak positif kedua yaitu peningkatan interaksi sosial antara masyarakat setempat dan juga wisatawan-wisatawan dari luar daerah tersebut. Dan ketiga adalah peningkatan apresiasi budaya lokal. Misalnya, ya di sana jadinya sekarang kuliner-kuliner Sunda itu banyak dijual, jadinya para wisatawan juga bisa makan di sana gitu. Tapi di sini juga ada dampak negatif dari segi sosial budayanya, yaitu potensi konflik sosial akibat perbedaan nilai atau perilaku wisatawan. Kemudian yang kedua adalah komersialisasi budaya lokal sehingga nilai tradisinya itu sedikit berkurang. Dan kemudian yang ketiga dampak negatifnya yaitu ketergantungan ekonomi masyarakat pada sektor wisata. Karena yang saya tahu itu di sana biasanya
ekonomi mereka itu dari berkebun, tapi dengan adanya wisata ini ditakutkan akan menjadi negatif karena ketergantungan dari sektor wisata ini. Selanjutnya itu adalah ada dampak ekonomi dari pariwisata tersebut. Dampak positifnya yaitu pendapatan dari masyarakat ini mulai meningkat karena yaitu tadi terbukanya peluang kerja yang jadi mereka ada yang jadi jasa wisata, ada kuliner juga, kemudian ada souvenir, penjual souvenir, bahkan yang tadi sebelumnya dibahas juga ada yang jadi tukang parkir atau mungkin security di sana. Kemudian dampak positif dari segi ekonomi yang kedua yaitu pertumbuhan usaha mikro. Warung, jasa sewa peralatan, penyedia tenda itu sudah pasti tumbuh gitu ya. Jadi itu sebagai salah satu income yang bagus juga untuk masyarakat sekitar. Kemudian pendapatan ekonomi positifnya yang ketiga yaitu pendapatan daerah pun meningkat melalui pajak dan retribusi wisata karena kan kita datang ke sana itu sudah pasti dikenakan biaya tiket gitu kan. Itu juga tuh meningkatkan pendapatan daerah tersebut. Tapi ada dampak negatifnya juga yaitu kenaikan harga lahan di daerah sekitar dan properti itu jadinya tinggi. Jadi itu menyulitkan masyarakat lokal juga. Kemudian ketimpangan pendapatan jika keuntungan wisata tidak dibagi secara merata. Dan dampak negatif yang ketiga yaitu ketergantungan ekonomi pada musim wisata sehingga pendapatan pun tidak stabil. Kemudian untuk yang selanjutnya itu kita akan membahas tentang strategi untuk memaksimalkan dampak positif dan meminimalkan dampak negatif. Ini strategi yang terhadap lingkungan yang akan kita terapkan yaitu penerapan sistem pengelolaan sampah terpadu. Kemudian ada rekayasa jalur trekking untuk mengurangi erosi. Kemudian ada pembatasan jumlah pengunjung pada hari-hari tertentu. Ada program reboisasi dan konservasi satwa atau flora yang melibatkan masyarakat dan wisatawan. Kemudian yang terakhir yaitu transportasi ramah lingkungan, misalnya menyediakan shuttle bus ke area wisata tersebut. Kemudian strategi secara sosial budaya, yaitu kita akan memberdayakan masyarakat lokal sebagai pengelola wisata, bukan hanya pekerja saja. Jadi kita akan memanfaatkan masyarakat lokal untuk pengelola wisata di CIC tersebut. Kemudian adanya pelatihan layanan wisata, terus kemudian adanya pelestarian budaya lokal melalui acara tradisional, kuliner khas, dan kerajinan tangan. Dan juga ada kode etik pengunjung untuk menjaga norma dan adat setempat. Dan yang terakhir itu adalah transparansi dan musyawarah dalam pembagian keuntungan dengan warga. Dan ini adalah strategi ekonomi untuk pariwisata tersebut, yaitu adanya diversifikasi usaha masyarakat, bukan hanya mengandalkan pariwisata saja. Kemudian kemitraan adil antara pihak pengelola Ciwangun Indah Camp dengan UMKM lokal. Dan adanya pengembangan paket wisata berkelanjutan, misalnya kita adakan agrotourism dan ekoturism. Kemudian adanya strategi pemasaran yang konsisten termasuk strategi promosi digital. Dan yang terakhir yaitu pelatihan manajemen usaha dan keuangan bagi warga sekitar. Jadi kesimpulan dari presentasi tentang dampak positif dan negatif di Ciwangun Indah Camp ini yaitu membawa dampak yang cukup kompleks. Dengan pengelolaan berkelanjutan, dampak positif itu dapat dimaksimalkan terutama dari sisi ekonomi dan pelestarian alam. Sedangkan dampak negatifnya dapat kita minimalisasikan lewat kebijakan yang partisipatif, edukatif, dan juga ramah lingkungan. Berikut saya akan tampilkan video yang merupakan salah satu dampak positif dari pengelolaan Ciwangun Indah Camp ini, yaitu memfasilitasi para wisatawan supaya trekkingnya itu bisa dilakukan dengan nyaman, termasuk yang ada di video tersebut itu ada beberapa anak-anak kecil, bahkan orang tua gitu, itu bisa menikmati wisata tersebut dengan nyaman. Sekian presentasi dari saya tentang dampak positif dan negatif dari pariwisata yang saya bahas yaitu di Ciwangun Indah Camp. Terima kasih atas perhatiannya, sampai bertemu lagi. Bye.